Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suhadi, di channel Suhadi Education. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baik, siswa dan siswi sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan perkenalan tentang Bapak dan mata pelajaran yang akan Bapak ajarkan kepada kalian. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengucapkan kepada kalian semuanya, selamat bergabung di SMK Negeri 3 Sampit dan selamat menempuh pendidikan di SMK Negeri 3 Sampit, serta selamat berproses di SMK Negeri 3 Sampit, khususnya untuk siswa dan siswi kelas 10 jurusan akuntansi. Pada pertemuan awal ini, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Suhadi. Bapak mengajarkan kalian kelas 10, yaitu mata pelajaran aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Sampit tahun 2018. Tempat tanggal lahir Sampit 12 Desember 1994. Saya seorang muslim dan saya tinggal di Jalan Cilikriwut KM 5,5 nomor 19. Di sini Bapak ingin mengatakan kepada kalian, mohon kerjasamanya untuk saling belajar di kelas ini. Apabila kalian merasa materi yang Bapak ajarkan terlalu sulit, bisa ditanyakan secara langsung maupun di dalam ruangan ini. Oh ya, secara personal, Bapak ingin membicarakan mengenai hobi. Yang pertama, berkemah, dan yang kedua adalah futsal. Sekedar informasi, di SMK Negeri 3 Sampit saya menjabat sebagai pembina pramuka. Apabila kalian ingin bergabung di Eskul Pramuka, silahkan hubungi Bapak. Itu yang berkaitan dengan hobi ya. Selanjutnya, moto hidup. Di sini ada 3 poin yang ada dalam moto hidup Bapak. Yang pertama, mulailah dengan penuh keyakinan, jalankanlah dengan penuh keikhlasan, selesaikanlah dengan penuh kebahagiaan. Ketika kita ingin memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, mulailah dengan penuh keyakinan. Yang kedua, ketika kita sudah menjalankannya, ingin menyelesaikannya, jalankanlah dengan penuh keikhlasan. Ketika ingin kita menyelesaikan tugas itu, pekerjaan itu, dan lain sebagainya, maka selesaikanlah dengan penuh kebahagiaan, dengan mengucapkan rasa syukur telah menyelesaikan seluruh pekerjaan atau sesuatu yang ingin kita lakukan. Itu moto hidup. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Selanjutnya, sebagai tugas awal untuk kalian agar memperkenalkan diri dengan bentuk video ya. Bentuk video nanti silahkan kalian upload di akun YouTube kalian masing-masing dan linknya itu dikirimkan kepada saya. Baik, selanjutnya Bapak akan memperkenalkan mata pelajaran aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk mengolah angka atau data dalam bentuk baris atau kolom. Jadi, dalam mata pelajaran aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet ini, kalian akan diajarkan mengoperasikan, menggunakan, membuat sebuah data dalam bentuk baris atau kolom.
materi atau kompetensi dasar dalam mata pelajaran aplikasi pengolahan angka ini. Ada beberapa kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar 3.1 yaitu mengoperasikan paket pengolahan angka atau spreadsheet. Aplikasi pengolahan angka itu banyak jenisnya. Namun dalam mata pelajaran ini kita hanya difokuskan untuk mengenal dan mengoperasikan aplikasi pengolahan angka yaitu Microsoft Excel. Selanjutnya yang kedua, menggunakan fungsi-fungsi dalam Microsoft Excel. Jadi nanti kalian akan diajarkan bagaimana menggunakan fungsi-fungsi atau rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Yang ketiga, membuat jurnal, buku besar, neraca dalam Microsoft Excel. Di jurusan akuntansi itu tidak lepas yang namanya jurnal, tidak lepas yang namanya buku besar, dan tidak lepas juga yang namanya neraca. Nah, kalian harus bisa membuat jurnal, buku besar, bentuknya seperti apa, ya, tabelnya seperti apa di dalam Microsoft Excel. Lanjutnya yang terakhir, yaitu kalian mampu membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ya ada jurnal, ada buku besar, ada neraca, ada laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Nah, inilah perkenalan awal materi atau kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di aplikasi pengolahan angka ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan konsep penilaian mata pelajaran spreadsheet dalam proses pengambilan nilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan konsep penilaian mata pelajaran spreadsheet. Dalam proses pengambilan nilai, ada beberapa nilai yang akan diambil sebelum direkap dan disetorkan kepada wali kelas masing-masing. Yang pertama adalah nilai sikap. Nilai sikap ini penting, ya, baik itu sikap kalian antara kalian dengan teman kalian, sikap kalian antara kalian dengan guru, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai tugas. Nilai tugas dibagi menjadi dua, yaitu nilai tugas individu dan nilai tugas kelompok. Nilai tugas individu itu akan diberikan kepada kalian secara mandiri, dikerjakan secara mandiri. Yang kedua, nilai kelompok. Tugasnya dalam bentuk kelompok 2 orang atau lebih, ya. Selanjutnya penilaian yang terakhir yaitu nilai ulangan. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu penilaian harian atau ulangan harian. Yang kedua, penilaian tengah semester. Yang ketiga, penilaian akhir semester. Nah, ini merupakan konsep penilaian mata pelajaran spreadsheet, yaitu nilai-nilai yang saya ambil dan saya rekap, saya olah, nanti akan mendapatkan nilai akhir yang akan disetorkan ke wali kelasnya masing-masing. Semua itu yang paling penting, yang perlu saya tekankan kepada kalian. Yang pertama adalah nilai sikap. Itu yang sangat penting, ya. Kalian harus beradab. Dalam menuntut ilmu itu ada adabnya. Harus memiliki sikap sopan dan santun. Ini merupakan konsep penilaian, ya, mata pelajaran spreadsheet. Selanjutnya, di dalam mata pelajaran ini, di mapel spreadsheet ini, ada yang namanya kontrak belajar. Kontrak belajar itu adalah sebuah peraturan yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya tawarkan kepada kalian. Yang pertama, siswa datang tepat waktu. Dispensasi hanya 10 menit. Dikarenakan kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena masih pandemi, jadi kalian harus masuk di dalam aplikasi Edmudo itu tepat waktu, ya.
toleransi hanya 10 menit. Selanjutnya yang kedua, siswa yang datang terlambat atau masuk di aplikasi Edmodo dapat mengikuti proses pembelajaran dengan syarat membawa atau menyampaikan izin dari wali kelas masing-masing. Yang ketiga, siswa wajib kehadirannya 80% selama 1 semester, di atas 80%, sebagai syarat untuk mengikuti penilaian akhir semester. Yang keempat, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan sekolah ketika kita sudah tatap muka. Dikarenakan kita masih PJJ, jadi pada saat saya ingin menyampaikan sebuah materi melalui aplikasi Zoom Meeting, jadi kalian harus dan wajib menggunakan seragam sekolah. Yang selanjutnya, siswa wajib bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Sikap sopan santun ini baik itu antara kalian dengan teman kalian atau kalian dengan guru. Selanjutnya, siswa wajib mengerjakan seluruh tugas yang telah diberikan oleh guru. Ya, harus mengerjakan seluruh tugas yang telah diberikan. Yang selanjutnya, ketentuan penilaian. Kehadiran itu 10%, tugas dan keaktifan itu 30%, penilaian tengah semester itu 30%, penilaian akhir semester itu juga 30%. Jadi kalau di total semuanya ada 100% ya. Jadi Bapak harapkan dengan ketentuan nilai ini kalian dapat mencukupi semuanya. Yang terakhir, siswa harus menaati dan melaksanakan seluruh kontrak belajar yang telah disepakati oleh guru dan siswa. Nah, ini merupakan poin-poin kontrak belajar di mata pelajaran spreadsheet. Ketika kalian setuju, silahkan kalian berkomentar di aplikasi Edmodo dengan kata setuju. Ketika ada yang tidak setuju, silahkan berkomentar di aplikasi Edmodo. Nanti kita rubah sama-sama. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, sebelum itu, dikarenakan kita akan mempelajari aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, ini harus menggunakan laptop. Ya, Bapak harapkan semuanya, khusus jurusan akuntansi, telah memiliki laptop masing-masing. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak ingatkan untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.